Cuaca buruk melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa, bahkan fenomena hujan es yang menerjang permukiman membuat warga ketakutan. Perampok melepaskan tembakan dan merebut tas berisi uang ratusan juta rupiah. 2 orang satpam serta seorang pegawai bank terluka. Kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan mengakibatkan 1 pengendara motor tewas. Penertiban balap liar diwarnai aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah kelompok pemuda. Halo, selamat pagi. Mesa, sudah akhir pekan lagi nih ya. Yes. Senang banget. Senang kita juga sudah menemani Anda kembali dalam Fokus Pagi edisi kali ini, Sabtu 18 Maret 2023. Bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya Sheila Purnama. Dalam 1,5 jam ke depan kami akan menghadirkan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung kita mulai informasi pertama di pagi hari ini. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi pada Jumat malam. Semburan abu vulkanis meluncur sejauh 1.300 meter ke arah barat daya. Rekaman kamera pengawas di salah satu pos pemantauan BPPTKG di Yogyakarta menunjukkan material vulkanis berupa awan panas guguran kembali dilontarkan Gunung Merapi pada Jumat malam. Semburan abu vulkanis disertai lava pijar terjadi sebanyak 2 kali dengan jarak luncur 1.300 meter ke arah barat daya. Warga di sekitar lereng Merapi diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 hingga 7 km dari puncak. Sementara itu, gempa magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Jumat malam. Getarannya bahkan terasa hingga kawasan Malioboro, kota Yogyakarta. Ardi. Gempa berkekuatan 5,2 magnitudo berpusat di perairan di barat daya Kulon Progo, Yogyakarta. Terjadi pada pukul jam 7:05 Jumat malam. Warga yang tinggal di pinggir jalan besar mengira getaran berasal dari efek kendaraan truk yang melintas. Sementara para penghuni di salah satu hotel berhamburan keluar kamar. Ya kalau rasa sih nggak terlalu sih Pak. Kayaknya kan kalau tiap ada truk yang agak besar juga getarannya kerasa, jadi nggak kalau itu gempa. Getaran gempa bumi justru dirasakan warga yang sedang berwisata di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Mbak tadi sempat merasa gempa nggak? Ngerasa tapi bentar dan kecil ya. Ada perasaan gimana Mbak kalau gempa itu Mbak? Takut, apalagi pendatang kan. Jadi takut banget. Belum ada laporan terkait dampak maupun kerusakan dari gempa bumi yang berpusat di kedalaman 10 km tersebut. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, cuaca buruk melanda sejumlah daerah yang ada di Pulau Jawa, seperti di Klaten, Jawa Tengah. Fenomena hujan es menerjang permukiman dan membuat warga ketakutan. Sementara itu di Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang menerjang Madiun. Selain pohon tumbang dan menimpa rumah warga, kencangnya hembusan angin juga merobohkan plafon stasiun. Inilah video amatir saat hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat sore. Kencangnya hembusan angin membuat sejumlah pohon di pinggir jalan kawasan Aruban tumbang serta merobohkan sejumlah kios pedagang kaki lima. Sementara itu, angin dan hujan deras juga membuat plafon stasiun kereta Caruban ambrol. Tumpahan air hujan pun meluber ke ruang tunggu penumpang. Meski demikian, peristiwa ini tidak mengganggu jadwal perjalanan kereta api. Yang terdampak itu memang hanya zona 2, sedangkan ruang pelayanan perjalanan kereta api kita bisa dibilang sangat aman karena kita mempunyai cadangan atau backup dari supply.
Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, takbir dan zikir warga membahana di saat hujan deras disertai angin kencang menghantam sebuah acara Jumat sore. Kuatnya hembusan angin membuat atap seng dan terpal berterbangan. Tak hanya itu, sejumlah pohon di jalan Ring Road Barat Desa Sedangdadi bertumbangan. Kondisi ini membuat akses lalu lintas di jalan Ring Road Barat sempat lumpuh total. Sementara itu, di dusun Ngemplak Nganti, Kelurahan Sedangdadi, Kepanewon, Melati, juga diterjang angin kencang yang membuat 2 rumah rusak berat usai tertimpa pohon tumbang. Kerusakan juga terjadi di Jalan Jogja Magelang, di mana baliho besar juga roboh akibat diterjang angin kencang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, di Klaten, Jawa Tengah, butiran-butiran es berukuran kelereng ini menerjang permukiman warga di desa Palar Trucuk Jumat sore. Fenomena hujan es yang terjadi selama 10 menit ini bahkan sempat masuk ke rumah-rumah penduduk. Warga pun khawatir jika atap rumah mereka bisa rusak. Kaget sama takut, Pak. Takutnya gimana? Takutnya nanti kalau hujannya esnya yang jatuh makin besar, lah kan nggak mampu juga kita untuk menanggulanginya itu hujan. Lalu kita tutup, kemudian saya pulang ke rumah yang di belakang itu. Sedangkan di Mojokerto, 4 rumah di desa Balongmojo, Kecamatan Puri, rusak akibat terhempas angin kencang Jumat sore. Rata-rata kerusakan terjadi pada genting rumah yang runtuh. Bahkan atap dapur salah satu rumah warga dan garasi dari baja ringan terhempas hingga ambruk. Meski tak ada korban jiwa, angin kencang selama 3 menit yang disertai hujan deras sempat membuat warga panik. BPBD Kabupaten Mojokerto masih melakukan penghitungan jumlah kerugian akibat peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Dari Jawa Tengah, pemirsa, angin kencang juga menerjang 3 kecamatan di Temanggung pada Jumat sore. Sementara di Klaten, tiupan angin kencang terekam kamera warga merusak sejumlah bangunan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan dahsyatnya angin kencang membuat atap bangunan warung dan pabrik pupuk rusak. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas bersama komunitas relawan dan warga bergotong royong untuk mengevakuasi pohon yang tumbang akibat terjang angin. Dari video amatir warga di Desa Gilingsari, Kabupaten Temanggung, angin kencang juga merusak bagian atap sejumlah bangunan milik warga. Warga dibantu petugas menurunkan atap rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang. Data yang dihimpun oleh BPBD setempat, terdapat 3 kecamatan yang dilanda angin kencang. Puluhan bangunan rusak, diantaranya rumah dan gudang milik warga. Berikutnya kita mengupdate insiden yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana 2 korban terakhir yang hilang akibat tertimbun tanah longsor di wilayah Empang akhirnya ditemukan pada Jumat siang. Nenek dan cucu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan saling berpelukan. Dua korban tanah longsor di Kampung Baru Sirnasari, Kelurahan Empang, Kota Bogor akhirnya ditemukan Jumat siang. Kedua korban terakhir yang hilang ini ditemukan dalam kondisi sang nenek memeluk cucunya yang masih berusia 8 bulan di bagian kamar rumah. Masih dipelukan, jadi cucunya itu dipeluk sama neneknya. Karena memang posisinya pada saat itu tidur malam, kejadian kan 11.30, udah belum 3.30 itu sedang pada posisi tidur, neneknya Bu Juli itu sedang menggendong cucunya atau mengelonin cucunya di kamar. Dengan ditemukan kedua korban terakhir, maka proses evakuasi dinyatakan selesai. Menteri Perhubungan yang meninjau lokasi longsor memastikan perbaikan dilakukan secara optimal. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pemindahan pemukiman ke tempat yang lebih aman, karena lokasi pemukiman warga saat ini masuk dalam kategori berbahaya. Hati-hati, kecepatannya dikurangi, kalau perlu penumpangnya juga tidak maksimal. Karena ini longsor dalam satu kecuraman yang sangat tinggi, maka kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk melakukan recovery atau rekonstruksi secara lebih menyeluruh. Tapi
Tebing penahan rel kereta di Kampung Sirnasari Empang longsor pada Selasa malam usai diguyur hujan lebat. 6 rumah warga tertimbun longsor, akibatnya 6 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dari penggeledahan di rumah Dito Mahendra pada Senin lalu, KPK menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi sebagai terpidana kasus suap. Ditemui di gedung KPK pada Jumat sore, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan di rumah Dito Mahendra Senin 13 Maret lalu di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Penyidik menemukan 15 senjata api dari berbagai jenis. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Sekretaris MA Nur Hadi. Atas temuan ini KPK akan mendalami mengenai kepemilikan senjata api dengan meminta bantuan Mabes Polri. Sebelumnya Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman pada 6 Februari lalu. 15 pucuk senjata api berbagai jenis, ya. 5 pistol berjenis Glock, kemudian 1 pistol SNW, 1 pistol Kimber Mikro, serta 8 senjata api laras panjang, ya. Jadi ini temuan pada saat proses penggeledahan di tempat tinggal tersebut. Di informasi lainnya, sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan, petugas menggelar razia serentak. Salah satunya razia yang digelar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Petugas mendapati sejumlah barang yang dilarang disimpan para narapidana, mulai dari ponsel hingga gunting. Razia demi mengantisipasi gangguan keamanan di dalam lapas dan peredaran narkoba digelar petugas Kanwil Kumham DKI Jakarta di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Didampingi aparat gabungan TNI Polri, petugas penyisir tiap blok di lapas. Satu persatu sel digeledah petugas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang disimpan para narapidana, seperti ponsel beserta alat pengisi daya, korek gas, alat cukur, gunting kuku, dan gunting potong. Selain bisa memicu terjadinya kebakaran dengan menyimpan korek gas, kepemilikan ponsel dan gunting juga dapat disalahgunakan untuk transaksi narkoba, serta bisa digunakan sebagai senjata ketika terlibat keributan antar napi. Dilaksanakan razia seperti biasanya, seperti dilaksanakan seperti razia rutin ya. Akan tetapi pada saat ini kita secara serentak seluruh Indonesia pada malam ini memperingati hari ulang tahun pemasyarakatan ke-59 dan pelaksanaan sidak dilaksanakan secara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, ya, sejumlah personil 80 orang. Seluruh barang terlarang yang ditemukan selanjutnya disita petugas untuk dimusnahkan. Razia juga dilakukan petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, kepolisian, TNI, dan petugas lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Brebes, Jawa Tengah Sabtu dini hari. Kegiatan ini dilakukan secara tiba-tiba untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam lapas. Aparat gabungan TNI Polri dan pegawai Kemenkumham Kanwil Sulawesi Selatan menggeledah 9 blok ruang tahanan yang ada di Rutan Kelas 1 Makassar Jumat malam. Dalam penggeledahan ini, petugas juga menemukan berbagai macam barang terlarang. Razia serentak yang digelar di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia ini dalam rangka peringatan HUT 59 tahun pemasyarakatan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah sebelumnya diberitakan belum pulang selama sepekan, remaja putri berusia 16 tahun sudah berkomunikasi dengan orang tuanya melalui panggilan video. Nah, ia diduga berada di Pulau Jawa dan sedang diamankan di kantor Polsek. Bambang Srianto, orang tua remaja putri yang sepekan ini tidak pulang ke rumah usai bertemu seorang pria, mendatangi kantor Polres Jakarta Utara Jumat siang. Setelah beberapa jam dimintai keterangan oleh polisi, Srianto mengaku sudah bisa berkomunikasi dengan putrinya. WLH
berkomunikasi menggunakan ponsel komunitas pengemudi ojol yang mengantarkan putrinya ke kantor polisi terdekat sesaat setelah ditemukan. Polsek Tampan itu kalau nggak salah, pokoknya luar ya, bukan di daerah Jakarta. Tadi sempat video call itu gimana Pak? Sempat video call. Bisa video call gitu Pak? Dari ojol. Dari ojol. Itu dilihatkan anak Bapak? Iya, dilihatkan anak saya, langsung saya arahkan ke Polsek gitu. Saya arahkan ke Polsek yang terdekat. Tidak butuh waktu lama, harapan orang tua untuk kembali bertemu WLH akhirnya terwujud. Jumat malam, jajaran Polres Jakarta Utara berhasil membawa WLH kembali ke pelukan ibunya. Polisi menemukan WLH setelah melacak keberadaannya melalui alat komunikasi dan media sosial yang menunjukkan gadis remaja ini berada di Pekanbaru, Riau. Kita melakukan penyelidikan, kita coba cek pos untuk nomor HP yang menghubungi pelapor atau orang tuanya, karena kan minta uang untuk ongkos. Akhirnya saya coba cek pos berada di Banten, dan besok paginya lagi karena nomor handphone itu sudah ganti, kita coba cek pos lagi, ternyata ada di Pekanbaru. Polisi belum bisa meminta keterangan WLH kenapa mengikuti pria yang ditemuinya dari media sosial. Dari informasi awal, keduanya sudah berkenalan sejak 6 bulan lalu. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda sejenak usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan segera hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan terjadi di Jalan Utama Subang, Bandung. Akibatnya 1 pengendara motor tewas. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Kamu ya. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini, pemirsa. Tabrakan beruntun melibatkan 8 kendaraan bermotor terjadi di Jalan Utama Subang, Bandung pada Jumat sore. Tabrakan dipicu oleh truk pengangkut air galon kemasan yang diduga mengalami remblong saat melaju di jalan menurun. Akibat insiden itu, seorang pengendara sepeda motor tewas. Inilah rekaman video amatir dampak kecelakaan beruntun yang melibatkan truk dan mobil serta 3 sepeda motor di jalan turunan Desa Cijambe, Subang, Jawa Barat, Jumat sore. 3 truk dan 2 mobil rusak berat, begitupun 3 sepeda motor yang ringsek parah. Kecelakaan berawal saat truk mengangkut galon air mineral diduga mengalami remblong dan hilang kendali saat melaju di jalan menurun dari arah Bandung menuju Subang. Truk pun menabrak 4 kendaraan lainnya di depannya. Bahkan truk pengangkut air mineral selanjutnya menabrak 3 sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya 1 pengendara terluka, sementara 1 pengendara motor lainnya yang sempat dirawat dikabarkan meninggal dunia. Pada saat jalan turun terus hilang kendali, menabrak box, kemudian box itu terpental, kemudian menabrak EPV, kemudian EPV itu terpental, kemudian menabrak 2 kendaraan yang ada di depannya, kemudian oleng ke kanan, kemudian menabrak 3 motor yang datang arah dari berlawanan. Kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Subang. Sementara itu, lamanya proses evakuasi menyebabkan arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Subang maupun sebaliknya sempat macet panjang hingga 5 km. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Sementara itu diduga mengantuk dan kehilangan kendali, pengemudi taksi daring mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarai terguling dan menabrak pembatas jalan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sebuah minibus mengalami kerusakan parah usai menabrak pembatas di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Pengemudi minibus mengalami luka di bagian tangan setelah mobil yang dikendarainya sempat terguling usai menabrak trotoar. Diduga pengemudi taksi daring mengantuk hingga menyebabkan mobil oleng dan menabrak bahu jalan hingga terbalik. Arus lalu lintas di sekitar area dari arah Menteng menuju Mampang sempat mengalami kemacetan selama proses evakuasi.
Kuasa hukum Mario Dandi Satrio buka suara terkait laporan yang dilayangkan oleh pihak APA terhadap kliennya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pihak Mario siap dikonfrontir dengan APA. Akan ada konsekuensi hukum terhadap pihak APA atau pelapor jika ditemukan unsur yang menyerang dirinya dan kliennya. Laporan pencemaran nama baik dan fitnah APA terhadap tersangka penganiayaan terhadap anak di bawah umur Mario Dandi dinilai tidak tepat. Pasalnya, keterlibatan pihak APA dalam kasus yang menjerat kliennya itu tertuang di dalam berita acara pemeriksaan sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Kuasa hukum Mario, Dolvi Rompas, menyampaikan kliennya siap dikonfrontir dengan pihak APA untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Ada konsekuensi hukum terhadap pihak APA apabila terdapat unsur yang menyerang dirinya dan kliennya. Pencemaran nama baik siapa? Yang disebutkan di media itu kan semuanya disebutkan dengan kata APA. Tidak pernah kami menyebut nama. Kami juga tidak kenal dengan siapa itu yang APA itu siapa. Kita tidak kenal, kita tidak pernah bertemu juga. Ya kan? Pemirsa, razia balap liar diwarnai aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah kelompok pemuda. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda. Tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Razia balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah kelompok pemuda. Dalam razia kali ini 6 kendaraan berhasil diamankan petugas. Aksi kejar-kejaran di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar Sabtu dini hari mewarnai razia balap liar yang dilakukan aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar. Petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang menggunakan knalpot brong dan tanpa plat nomor kendaraan. Tim penikam Polrestabes Makassar yang melanjutkan patroli kembali berhasil mengamankan salah satu anggota kelompok pemuda yang kerap melakukan aksi freestyle di jalan. Dalam razia antisipasi balap liar dan knalpot brong di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, petugas berhasil mengamankan sebanyak 6 kendaraan. 2 diantaranya diserahkan ke Polsek Panakukang dan 4 lainnya dibawa ke Polrestabes Makassar. Kendaraan tersebut tidak melengkapi kelengkapan kendaraan sesuai dengan standar, yaitu menggunakan kompresif. Kemudian salah satu kendaraan juga yang mana pada saat berada di Petarani sempat terjadi laka lantas. Akhirnya juga dikirim ke salah satu polsek, yaitu Polsek Rakocini. Razia seperti ini akan terus dilakukan tim penikam Polrestabes Makassar guna mencegah gangguan Kamtibmas pada malam hari. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, perampokan bank terjadi di Bandar Lampung. Perampok yang membawa pistol mengumbar sejumlah tembakan saat merebut tas berisi uang ratusan juta rupiah hingga melukai 2 satpam dan seorang pegawai bank. Inilah saat sejumlah karyawan dan satpam bank meringkus perampok bersenjata api yang beraksi di sebuah bank swasta di Bandar Lampung, Lampung, Jumat pagi. Terduga pelaku beraksi di bank swasta yang berada di Jalan Malahayati, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, saat sedang terjadi transaksi pemindahan uang antar bank yang letaknya bersebelahan. Pria yang kemudian diketahui bernama Heri Gunawan itu melepaskan sejumlah tembakan yang mengenai 2 satpam dan seorang pegawai bank. Terduga pelaku sempat merampas tas berisi uang, tetapi berhasil direbut kembali oleh para pegawai bank. Pada saat mengawal, pelaku ini langsung datang, melakukan penodongan, penembakan beberapa kali ke atas, ya. Kemudian pelaku masuk ke dalam gedung Bank Arta Kedaton. Di sana pelaku melakukan penembakan terhadap satu karyawan dan 1 security Bank Arta Kedaton. Penembakan berlangsung begitu cepat sehingga korban tak sempat berlindung.
Saya keluar, udah sampai mendekati Bang Atta itu, tahu-tahu dari belakang itu ada tembakan. Saya refleks, pertama kena ini, belakang punggung saya ini. Nah, saya otomatis refleks ke kanan kan. Nah, yang kedua kena ini. Oh ya. Nah, setelah ini saya udah pikir saya tuh ada yang nggak beres nih kan. Saya koordinasi sama Satpam Bang AKM itu, saya pakai apa? Syarat masuk gitu. Karena posisinya udah di depan Bang AKM. Ketika terduga pelaku digeledah, ditemukan sepucuk pistol rakitan dan 1 pistol airsoft gun. Dari hasil penyelidikan sementara terungkap, aksi perampokan itu dilakukan terduga pelaku bersama 2 orang teman lainnya yang kini buron. Mereka bertugas mengawasi sekitar lokasi bank saat terduga pelaku beraksi. Hari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Kita ke Kota Makassar, pemirsa. Pencurian modus pecah kaca mobil yang terparkir terjadi di salah satu perumahan di wilayah Kecamatan Rapocini. Pelaku diketahui mengambil tas berisikan sebuah laptop milik korban yang berada di dalam mobil. Setelah memastikan situasi aman, pria ini langsung melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terparkir di salah satu perumahan di wilayah Rapocini, Makassar. Diduga pelaku meretakkan kaca mobil menggunakan obeng, kemudian mendorong kaca hingga pecah. Pelaku pun langsung mengambil sebuah tas yang ada di dalam mobil dan langsung kabur. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan laptop dan dokumen penting serta mengalami kerusakan pada bagian kaca mobil. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Di informasi selanjutnya, aksi pencurian yang menyasar mahar pernikahan kerap terjadi. Di Blora, Jawa Tengah, seorang perempuan muda kerap melakukannya. Menyamar sebagai tamu acara pesta pernikahan, ia menyelinap masuk kamar pengantin untuk menggasak mahar yang biasanya berupa emas, perhiasan, atau uang tunai. Perempuan ini terus berupaya menutupi wajahnya saat digelandang petugas ke kantor Satreskrim Polres Blora Jumat siang. Ia diciduk petugas saat kongko di kafe karena dilaporkan telah mencuri mahar pernikahan senilai jutaan rupiah. Setiap kali beraksi, tersangka Elika tak ragu mendatangi sebuah pesta pernikahan yang digelar di rumah dengan menyamar sebagai tamu. Tapi dia membaur dengan para tamu, kemudian pada saat yang punya kerja itu lengah, dia masuk di kamar untuk mencari sasaran. Ya. Jadi dia juga tidak tahu apakah di dalam itu kemarin ada barang yang disasar tidak, tapi dia semacam kayak hunting. Terakhir beraksi, tersangka menggasak 2 gelang emas dan uang tunai Rp750.000 dari kamar pengantin di rumah warga desa Jepang Rejo, Blora, Selasa lalu. Polisi kini menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Polisi juga mengamankan mahar pernikahan yang dicuri tersangka sebagai barang bukti. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Sebuah peralatan musik dan sound system di sebuah gereja di Kota Palembang, Sumatera Selatan raib dicuri maling. Guna mencari jejak pelaku, anjing pelacak dikerahkan ke lokasi kejadian. Seekor anjing pelacak dari K9 Polda Sumatera Selatan langsung dikerahkan ke lokasi pencurian di sebuah gereja Kristen Protestan Indonesia yang berada di Jalan RH Amaludin, Palembang, Jumat siang. Anjing pelacak dikerahkan guna mencari jejak pelaku. Dari hasil olah TKP, polisi menduga pelaku menggasak sound system dan peralatan musik seperti gitar elektrik, peralatan drum, serta inverter dengan cara merusak teralis besi. Kuat dugaan, usai mencuri, pelaku kabur mengarah ke permukiman warga. Sebab anjing pelacak terus mencari jejak pelaku di halaman belakang gereja. Sementara dari olah TKP, lihat di salah satu jendela ada yang rusak teralis. Tadi sempat menggerakkan K9 benar ya? Iya. Kita maksimalkan baik secara mengungkap daripada Polisi menyayangkan CCTV di rumah ibadah tersebut tidak berfungsi sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Akibat pencurian, gereja mengalami kerugian hingga 26 juta rupiah dan kasusnya masih ditangani Polsek Sako Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.
Masih terkait aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam melakukan aksinya, para pelaku saling berbagi peran agar dapat mengambil kendaraan curiannya. Dalam rekaman CCTV, kawanan pencuri sepeda motor yang tengah beraksi di Jalan Swasembada Barat 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara saling berbagi peran. Seorang menjadi pengintai, sementara pria yang lain membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T. Kawanan maling itu mengincar sepeda motor yang parkir di pinggir jalan atau di depan rumah karena memudahkan mereka melarikan kendaraan curian. Warga resah dengan tindak kejahatan pencurian ini lantaran di kawasan tersebut sudah terjadi sedikitnya 6 kali aksi pencurian. Pelaku memanfaatkan kelengahan warga saat menjelang waktu maghrib tiba. Pemirsa, belum lama ini beredarnya video penagih utang atau debt collector yang diduga berusaha merampas motor di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui kuasa hukum debt collector memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut. Lisa, kita sampaikan berdasarkan bukti yang tertulis. Terkait dengan pemberitaan dugaan perampasan motor dan menghalangi media meliput peristiwa di Bogor, Jawa Barat, akhirnya pihak debt collector memberikan klarifikasi tentang pemberitaan tersebut melalui kuasa hukumnya. Bahwa motor yang dimaksud semuanya tersebut, baik kendaraan dipakai oleh rekan media maupun kendaraan yang dipakai oleh Bapak Ali, pengendara motor Bistrit, itu kedua-duanya masih menunggak angsurannya di perusahaan finance. Saat seorang wartawan yang mengendarai sepeda motor melintas di tempat kejadian dan pihak penagih utang pun terpaksa meminta keterangan pada wartawan media lokal yang diduga juga memiliki tagihan karena tidak membayar. Wartawan Indonesia ini tidak jadi untuk ditarik oleh pihak tim Alphon CS dan tidak jadi mengikuti rekan AGCS, AG dan CS ke Polsek. Sebelumnya, sekelompok penagih utang atau debt collector diduga terlibat cekcok hingga adu fisik dengan 2 orang wartawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam di ruang penyidik, polisi memastikan motif pelaku nekat menusuk rekan sesama preman hingga tewas di Pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat akibat persoalan rebutan jatah lahan parkir liar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup. Pria ini digelandang petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ia merupakan preman lokal yang nekat menganiaya rekan sesama preman dengan cara ditikam menggunakan sangkur hingga tewas di Pasar Tasik Gambir. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban dipicu rebutan jatah lahan parkir di kawasan Bongkaran Tanah Abang. Perselisihan rebutan lahan parkir liar antara korban dan pelaku sudah terjadi sejak beberapa hari lalu sebelum aksi penusukan terjadi. Tersangka kesal dengan korban karena saat itu korban tidak mau membagi hasil parkirannya. Yang sebelumnya biasanya mereka ini berkelompok ya, biasanya hasil parkiran selalu dibagi dan hari itu korban tidak mau membagi hasil parkirannya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sebelumnya, aksi penusukan yang membuat nyawa korban melayang terjadi di area Pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Korban tewas bersimbah darah akibat 2 luka tikaman benda tajam di bagian dada dan perut. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Penyidik Satreskrim Polres Pemalang akhirnya mendapatkan motif seorang pria yang tega menganiaya anaknya hingga tewas. Tersangka berdalih membanting anaknya karena emosi, bertengkar dengan istri ditambah korban yang terus rewel.
Satreskrim Polres Pemalang Jumat siang mendapatkan motif penganiayaan yang diduga dilakukan seorang pria terhadap putri kandungnya yang berusia 2,5 bulan setelah memeriksa tersangka dan sejumlah saksi. Peristiwa penganiayaan terjadi di rumah mertua tersangka di Duku Pejantan, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu pekan lalu. Kepada penyidik, tersangka berdalih penganiayaan anak sematawayangnya itu karena terpicu keributan dengan sang istri. Ditambah korban yang terus rewel sehingga tersangka emosi dan membantingnya di depan ayah mertua tersangka. Ini motifnya karena diawali sebenarnya mereka suka ada percekcokan, kemudian untuk spontan pada hari itu dikarenakan si anak digendong rewel tidak mau diam sehingga dari pelaku melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri yang masih bayi. Atas perbuatannya, selain dijerat dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidana maksimalnya 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pemirsa, berhati-hatilah saat menerima paket ekspedisi dari pengirim tak dikenal karena bisa saja bagian dari upaya peredaran narkoba. Curiga menerima paket misterius yang akan dijemput pengemudi ojek online, seorang pemilik warung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melapor ke petugas Babinsa setelah pemilik paket ditelusuri petugas, diketahui bahwa paket tersebut berisi 3 kg narkotika jenis ganja. Benar, penangkapan kasus narkoba berisi ganja. Penyergapan dilakukan petugas terhadap pria yang diduga bandar narkoba dan mengirim ojek online untuk mengambil paket. Kecurigaan petugas terbukti karena paket misterius tersebut berisi narkotika jenis ganja. Ganja, ya, ganja barang bukti. Ya. Peristiwa ini berawal saat petugas Babinsa Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor menerima laporan dari warga akan adanya paket misterius yang diterima dari kurir ekspedisi. Disebutkan paket tersebut akan dijemput orang tak dikenal menggunakan jasa pengemudi ojek online. Petugas pun membuntuti paket hingga diterima 2 pria pemilik paket. Saya melihat 2 orang lelaki di atas sepeda motor yang mencurigakan. Langsung saya menghampiri orang tersebut dan menanyakan, "Bapak sedang apa di sini?" Sebelum dijawab, langsung kedua orang tersebut tancap gas. Dengan respek, langsung saya melompat dan menangkap orang tersebut. Petugas Babinsa berhasil meringkus NM yang diduga bandar narkoba, sedangkan rekan NM berhasil kabur. Pelaku dan paket berisi 3 kg ganja tersebut lalu diserahkan petugas Babinsa ke Mako Polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fokus Pagi akan kembali dengan informasi lain, diantaranya amukan si jago merah dengan cepat menghanguskan 3 rumah warga. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Iya, ada mobil di sebelahnya tuh. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Pemirsa, kebakaran besar melanda permukiman warga di wilayah Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah. Sedikitnya 3 rumah beserta isinya ludes terbakar. Ya Allah. Allah Akbar, ya Allah, beta tahu ya Allah. Api yang berkobar dengan cepat membesar hingga memunculkan kepulan asap hitam ke udara. Warga sempat panik karena api terus meluas dan menyilat deretan kendaraan yang diparkir. Iya, ada mobil di sebelahnya tuh. Ada mobil di sebelahnya untuk kita sini. Kabel. Sejumlah warga langsung mencoba ikut memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sebagian lainnya menangis menyaksikan rumah beserta isinya habis dilalap api. Dari sana rumah sudah terbakar habis. Iya, di dalam tuh ibu punya apa-apa saja yang ada terbakar. Ada kasih ujikan barang, motor dan auto terbakar habis ya. Pokoknya baju ini saya yang potong keluar.
Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang dan berjibaku memadamkan api selama sekitar 1 jam. Namun sedikitnya 3 rumah di Kelurahan Letuwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tersebut ludes. 3 rumah yang terbakar, yang 2 rusak parah, yang 1 rusak ringan. Yang rusak parah Aslama Ongen Temanggola sama Mas Ageng Marcelisi, yang rusak sedang Haji Yasir. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga Jumat malam, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Nah, kalau api yang berikut ini berbeda lagi, pemirsa, berasal dari ratusan bal pakaian bekas impor di Pekanbaru yang memang sengaja dimusnahkan. Pihak Dirjen Bea dan Cukai menyebut pakaian bekas impor masuk melalui darat dan laut dengan berbagai modus. Menjalankan instruksi Presiden, sebanyak 730 bal pakaian bekas impor senilai 10 miliar rupiah lebih yang disita di Pekanbaru Riau dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari hasil penyelidikan, pakaian bekas impor yang dimusnahkan berasal dari Cina dan diselundupkan melalui perairan Batam. Nilainya lebih kurang di atas 10 miliar. Isinya tas bekas 47 bal, sepatu bekas, sepatu bekas 571 bal, baju dan kain bekas sebanyak 112 bal. Berdasarkan keterangan pemilik barang diperoleh dari supplier yang ada di Batam. Dirjen Bea Cukai menyebut kenaikan volume pakaian impor bekas mengalami peningkatan hingga 200% sepanjang tahun 2022. Pakaian bekas yang disebut Presiden membawa penyakit ini masuk ke Indonesia dengan berbagai modus. Pesisir timur Sumatera, Batam, Kepulauan Riau via pelabuhan tidak resmi dengan modus disembunyikan pada barang lain atau undeclared. Yang kedua, perbatasan Kalimantan, terutama di Kalimantan seperti Jagoi Babang, Sintete, Entikong dengan modus menyembunyikan pakaian bekas pada barang pelintas batas, barang bawaan penumpang, atau menggunakan jalur-jalur kecil melewati hutan yang sulit terdeteksi oleh petugas. Di Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat, penjualan pakaian impor bekas masih banyak diminati warga. Para pedagang mengaku keberatan dengan larangan yang diinstruksikan Presiden. Namun di sisi lain, kehadiran pakaian bekas impor juga dianggap merugikan pengusaha tekstil dalam negeri dan membawa sejumlah masalah kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, ada seorang guru madrasah di Cirebon, Jawa Barat yang ditangkap polisi karena melakukan pencabulan terhadap belasan orang siswanya. Akibatnya korban trauma dan enggan belajar di madrasah. Guru ngaji madrasah ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota. Pria 52 tahun ini ditangkap lantaran melakukan pencabulan terhadap 11 orang anak didiknya yang masih di bawah umur. Dalam menjalankan aksinya, tersangka merayu korban dengan modus belajar di ruang kelas terpisah. Di saat itulah ia melakukan aksi tak senonoh. Akibat tindak asusila, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam kurungan minimal 5 tahun penjara. Sementara para korban trauma dan enggan kembali belajar di sekolah madrasah. Ketika pelaku melakukan pencabulan tersebut, setiap melakukan pencabulan hanya menyampaikan kepada korban untuk tidak lapor kepada orang tua. Kemudian setelah melakukan itu, baru korban tersebut tuh tidak pernah mau lagi mengikuti pengajian, sehingga para orang tua resah melaporkan salah satu daripada orang tua. Polres Cirebon Kota langsung mengamankan pelaku tersebut dan mengakui. Mengaku anggota polisi, 2 pria di Samarinda membegal seorang pengendara sepeda motor dengan merampas ponsel serta uang tunai. 2 pria ini hanya bisa pasrah saat dilandang petugas untuk gelar perkara di markas Polsek Samarinda Kota pada Jumat siang. Kedua tersangka, Fahri dan Rahman, ditangkap petugas karena melakukan aksi begal terhadap pengendara sepeda motor di Jalan Mula Warman, Samarinda, Kamis dini hari.
Polisi akan menjerat keduanya dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saat beraksi, kedua tersangka yang mengaku sebagai anggota polisi dari Satres Narkoba menghentikan laju sepeda motor korban dan merampas ponsel serta uang tunai. Minta untuk berhenti, yang mana kedua orang pelaku ini mengaku sebagai anggota Polri. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan oleh kedua pelaku ini dan kedua pelaku ini mengambil barang-barang milik korban. Di informasi lainnya, pemirsa, Pemkot Tangerang, Banten akhirnya menyegel tempat pembuangan sampah ilegal di pinggir jalan tol Pondok Cabe Cinere, tepatnya di Pondok Cabe Pamulang, Banten. Petugas melarang pihak pengelola sampah untuk tidak menampung sampah di tempat tersebut. Petugas gabungan dari Satpol PP beserta Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan akhirnya menyegel dan menutup permanen tempat pembuangan sampah ilegal di pinggir tol Serpong Cinere, tepatnya di Jalan Kemiri Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat siang. Petugas memberi waktu 14 hari kepada pihak pengelola untuk membersihkan lokasi tersebut dengan mengangkut tumpukan sampah dan memindahkannya ke tempat pengolahan sampah terdekat. Selain menimbulkan aroma tak sedap, gas metan yang dihasilkan tempat pembuangan sampah dapat menimbulkan efek panas ke lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah di sini adalah kegiatan yang ilegal dan tidak bisa dibenarkan. Selain bisa berdampak terhadap pencemaran lingkungan hidup, dan ini juga berpotensi kepada pelanggaran hukum. Ironisnya, data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyebutkan sampah yang menumpuk di lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut tak semata berasal dari lingkungan sekitar, tapi juga lintas provinsi. Petugas akan mengambil langkah hukum bila pihak pengelola TPS ilegal masih tetap melakukan penimbunan sampah di lokasi. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Pejabat Gubernur DKI Jakarta mengajak menteri dari Korea Selatan untuk mencoba jalur LRT. Nah, hal ini sengaja dilakukan agar Korea Selatan bisa menjadi investor dalam bangunan jalur LRT fase 1B yang terdiri dari 5 stasiun. Dengan jarak tempuh sekitar 13 menit, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea Selatan Won Hye-ryong Jumat siang menjajal rute LRT fase 1A. Rombongan naik dari stasiun Velodrome Rawamangun hingga stasiun Pegangsaan 2 Jakarta Utara. PJ Gubernur DKI Jakarta mengajak Korea Selatan untuk kembali berinvestasi dalam pembangunan proyek LRT fase 1B dengan rute Velodrome Manggarai dengan panjang lintasan 6,3 km. Pemda DKI akan melanjutkan rute berikutnya Velodrome ke Manggarai sepanjang kurang lebih 5,8 km. 6,3 km dari Velodrome ke Manggarai yang akan dimulai konstruksinya atau lelang dan lain-lainnya administrasi itu di bulan Juni. Rencananya, pembangunan proyek terusan LRT jurusan Velodrome Manggarai dengan membangun 5 stasiun pemberhentian akan dimulai pada Juni 2023 mendatang, mulai dari proses konstruksi hingga pelelangan. Kalau tadi saya dari stasiun Pegangsaan 2 Jakarta Utara sampai ke stasiun Velodrome Rawamangun, ini tadi membutuhkan waktu kurang lebih 13 menit untuk jarak 6 stasiun. Wah, ini lumayan cepat juga ya. Nah, beroperasinya LRT ini diharapkan agar lebih mudah untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Calvin Tonggi dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengucap syukur karena telah berhasil dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Jokowi juga menyebut pertumbuhan ekonomi tanah air juga semakin membaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam acara istighosah bersama Rapita Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo mengaku bangga atas pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Indonesia mampu mengendalikan COVID-19 dan berhasil mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 juga menjadi 5,3%. Merubah pola pikir, mindset, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mudah sekarang ini, antar negara saling bersaing, antar negara saling berebut yang namanya, baik itu yang namanya investasi, baik itu yang namanya traffic atau lalu lintas. Berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan Sementara itu, Presiden juga meresmikan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum yang menelan anggaran 787 miliar rupiah. Sistem penyediaan air minum Banjar Bakula mampu memasok air minum bagi 60.000 rumah tangga di kawasan Banjarnegara, Kabupaten Banjarbaru. Sumber air dari PAM Banjar Bakula berasal dari Sungai Riam Kanan yang lokasinya berjarak sekitar 20 km dari lokasi spam. 1.200 liter per detik yang digunakan sebagai sumber air bagi kebutuhan air untuk Selain itu, jalan sepanjang 4,2 km di Kabupaten Tabalong Kalsel juga diresmikan. Pembangunan jalan ini menelan anggaran sekitar 104 miliar dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan dioperasikannya jalan Nan Sarunai ini, Presiden berharap perekonomian di Kabupaten Tabalong tumbuh lebih tinggi dan tercipta titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Pertumbuhan ekonomi tahun yang lalu berapa Pak? 3,27. Di informasi lain, pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar operasi katarak gratis bagi 250-an warga di Kabupaten Kediri. Operasi katarak gratis itu diharap menjadi solusi atas masalah yang banyak dialami oleh warga kurang mampu terkait dengan masalah optik mata. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar operasi katarak gratis bagi 253 warga Kabupaten Kediri. Begitu tiba di RSUD Simpang 5 Gumul, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyapa warga yang hendak mengikuti operasi katarak. Dengan operasi katarak, Menteri Risma berharap anak-anak memiliki masa depan yang baik sehingga dapat meraih cita-cita. Ada 2 anak-anak dari 253 pasien terdaftar dalam operasi katarak gratis ini. Operasi katarak bagi anak-anak diharapkan mencegah terjadinya kebutaan. Ntar lagi kamu jadi dokter nih ya. Karena itu sekali lagi saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Sosial, saya mengucapkan terima kasih. Karena kami sangat terbantukan dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang meringankan beban Kementerian Sosial karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan dan kemudian kami bisa disupport. Diharapkan operasi untuk 253 pasien ini bisa selesai dalam 3 hari. Menteri Risma berterima kasih kepada donatur yang menyalurkan bantuannya melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar senilai Rp423.775.000 untuk pelaksanaan operasi katarak bagi 253 orang di Kabupaten Kediri. Secara simbolik, bantuan dari donatur itu diserahkan oleh Ketua Pelaksana Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Abbas Yahya kepada Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Dan tidak lupa terima kasih yang tidak bisa ternilai kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar karena tanpa beliau ini Pak Abbas gak jalan acaranya, gak ada duitnya. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, saat ini penderita katarak di Kediri mencapai 1.600 penderita. Operasi katarak gratis ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan katarak yang banyak dialami oleh warga kurang mampu. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya dari pekan ke-31 BRI Liga 1, PSM Makassar berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 3-1. Fokus Pagi segera kembali.
Pemirsa, mendekati bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional di Jakarta ini mulai merangkak naik, Jim. Nah, seperti harga ayam potong misalnya yang meroket jadi Rp35.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya sekitar Rp28.000 ya. Jauh ya? Para pedagang ayam potong di Pasar Senen Blok 3 Jakarta mulai mengeluhkan tingginya harga ayam potong di pasaran. Jelang bulan suci Ramadan, harga ayam potong bahkan telah menyentuh angka Rp35.000 per kilogram. Padahal normalnya hanya dijual seharga kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Iya, mahalnya harga ayam potong tentunya berdampak pada berkurangnya pembeli hingga omset penjualan pun ikut turun. Nah, berbeda dengan harga daging dan telur ayam, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan masih terpantau stabil. Harga beras misalnya untuk jenis premium dibanderol seharga Rp12.000 per liternya. Sementara untuk jenis medium sudah mulai turun menjadi Rp9 hingga Rp10.000 per liter, yang sebelumnya berada di harga Rp11.000 per liter. Ini kurang lebih sama ya seperti harga-harga di operasi pasar ya, Rp9.000. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Jumat pagi melepas kendaraan pasar murah di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Kendaraan pasar murah akan menuju sejumlah kawasan, diantaranya di Cakung, serta wilayah Tebet dan juga Tebet Timur ya, Jakarta Selatan. Truk pasar murah akan berada di beberapa titik di ibu kota dalam rangka menggelar pasar murah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan semuanya bersama-sama untuk bisa mengendalikan inflasi dan memberikan sembako kepada masyarakat dan memastikan semua di lapangan ada menjelang memasuki bulan Ramadan. Nah, kalau tadi pantauan di ibu kota ya, kita simak bagaimana harga di Surabaya, Jawa Timur. Betul, ini harga cabai rawit mencapai Rp90.000 per kilogram, sementara di Kulon Progo, Yogyakarta mencapai Rp75.000 per kilogramnya. Naik ya? Merah sekarang agak turun, sudah 28. Harga kebutuhan pokok di pasaran terus mengalami kenaikan. Di Pasar Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga cabai rawit mencapai Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilo. Kenaikan terjadi selama seminggu terakhir. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan dari harga Rp19.000 kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Ini sebelumnya berapa? Kalau yang stabil 50, 60 itu mulai naik. Cabai merah? Cabai merah kapan hari cuma 19. Sekarang naik lagi loh. Berapa? 40 katanya. 40. Di pasar tradisional Bendungan, Kapanewon, Wates, Kulon Progo, harga cabai rawit kini mencapai Rp75.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kenaikan diperkirakan akan terus terjadi hingga masuk bulan puasa. Salah Mas, apalagi kalau yang istilahnya orang-orang yang nggak punya nggak punya penghasilan, sangat terasa sekali Mas. Sementara dalam kunjungannya ke Pasar Rakyat Tabalong di Kalimantan Selatan, Presiden menyebut harga sembako dalam keadaan stabil jelang bulan puasa. Kita cek harga-harga, saya kira semuanya pada kondisi baik. Tadi cabai baik, bawang merah baik, kita lihat semuanya harganya baik menjelang Ramadan. Di sejumlah daerah, harga sembako mengalami kenaikan, namun ada pula yang relatif stabil. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi dari lapangan hijau. Dari pekan ke-31 BRI Liga 1, PSM Makassar berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 3-1. Berkat hasil apik itu, Juku Eja hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjuarai BRI Liga 1 musim 2022-2023. PSM Makassar yang belum terkalahkan dalam 10 laga beruntun menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan di pekan ke-31 BRI Liga 1 Jumat sore.
Hampir menekan, PSM berhasil membuka keunggulan pada menit 21. Gelandang belia Ananda Raihan mencetak gol ke gawang Bayangkara usai memaksimalkan umpan Yance Sayuri. Juko Eja menjauh di menit 70. Kali ini gol dicetak oleh Kenzo Nambu setelah menuntaskan assist dari Everton Nascimento yang lolos dari perangkap offside. 12 menit berselang, tim tamu mendekat berkat gol sundulan Anderson Sales. Laskar Pinisi tidak tinggal diam. Di menit ke-90, skor menjadi 3-1 setelah Ramadan Sananta dengan brilian memaksimalkan umpan menawan William Paim menjadi gol. Menang 3-1, PSM kian kokoh di puncak klasmen, adapun The Guardian tertahan di strip ke-7. PSM hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk menjuarai BRI Liga 1 musim 2022-2023. Sementara itu Persik Kediri optimistis meraih kemenangan dalam laga derby menghadapi Persebaya. Apalagi dalam laga sore nanti, tim Macan Putih tampil dengan kekuatan penuh serta menjaga tekad atau tren kemenangan berturut-turut. Menjalani 5 laga terakhir dengan kemenangan menjadi modal penting bagi Persik Kediri saat menghadapi Persebaya sore nanti. Tim Macan Putih bertekad kembali meraih hasil positif, apalagi mereka akan bermain di depan pendukungnya di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Seluruh pemain siap diturunkan dengan Renan Silva sebagai motor serangan Persik. Kondisi berbeda dihadapi Persebaya Surabaya. Tidak pernah menang di 5 laga terakhirnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Bajul Ijo untuk mencuri poin di kandang tim Macan Putih. Pertandingan lawan Persik harus mulai dengan semangat baru, kondisi yang fresh. Ini tadi pemain cukup happy latihan meskipun ada unsur seriusnya juga, ada latihan tenaga juga, tapi dalam unsur fun. Itu mudah-mudahan lawan Persik kita memutus tren negatif. Hingga pekan ke-31 BRI Liga 1, Persebaya masih berkutat di papan tengah klasmen. Dari 27 pertandingan yang mereka jalani, Bajul Ijo baru mengumpulkan 39 poin dan berada di posisi 8 klasmen sementara. Tim Liputan melaporkan. PT Juara Raga Adidaya resmi ditunjuk sebagai pemegang lisensi merchandise resmi untuk ajang Piala Dunia U20 Indonesia. Nah, Juara Raga akan diproduksi 53 jenis kategori produk merchandise yang hampir seluruhnya merupakan buatan dalam negeri. PT Juara Raga Adidaya akan memproduksi cenderamata untuk gelaran Piala Dunia U20 Indonesia. PT Juara Raga akan memproduksi 53 jenis kategori produk, mulai dari jersey, jaket, topi, hingga sandal. 95% produk cenderamata Piala Dunia U20 Indonesia dibuat oleh produsen dan UMKM dalam negeri. Produk-produk kami mulai didevelop sejak beberapa bulan yang lalu dan melalui proses seleksi dan approval langsung dari FIFA sehingga dapat memenuhi harapan para pecinta bola di Indonesia dan para tamu dari mancanegara. Bersama-sama dengan PSSI dan OSI, Juara juga akan memastikan produk-produk ini bisa didapatkan dan dibeli di banyak channel. Sementara itu, Ketua Umum PSSI yang juga Ketua LOC Piala Dunia U20 Indonesia, Erick Thohir menilai merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk dapat menggelar event terbesar kedua sepak bola setelah ajang Piala Dunia. Event tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan punggawa Garuda Muda, mengingat banyak pencari bakat yang akan menyaksikan Piala Dunia U20. Dan jangan kaget kalau di kejuaraan saat ini nanti banyak juga klub-klub besar mengirimkan scoutingnya. Nah, inilah kesempatan juga bagaimana selain kita melakukan event besar ini, saya berharap ya timnas kita bisa juga dipantau, dilihat. Karena ini jenjang tertinggi yang menjadi hal sangat positif yang kita harus dorong. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dalam beberapa pekan, timnas U20 akan berangkat ke Korea untuk melaksanakan pemusatan latihan untuk mematangkan persiapan bermain di ajang bergengsi tersebut. Dan Joshua melaporkan dari Jakarta.
Dan misalnya laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah Pagi. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda. Dan juga ini akhir pekan loh, jangan lupa. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.